Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara. Berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni karena Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan terhadap Yohanes. Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus ku minta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara, selamat pagi berkah dalam. Bacaan Injil suci mengisahkan bagaimana Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes hanya karena sebuah teguran. Tuhan Yesus pun menyebutkan kedatangan kerajaannya disambut pula oleh penolakan dan kekerasan. Akhir hidupnya pun diakhiri dengan kekerasan dan kematiannya. Kesaksian Yohanes tentang kebenaran Injil dan kesediaannya untuk menderita dan mati demi iman membuktikan kemenangan daripada kekalahan untuk kerajaan Allah. Mari kita bertanya, apa yang memberi kita kekuatan, keberanian untuk bersaksi tentang Yesus Kristus
dan kebenaran Injil. Roh Kudus telah memenuhi kita dengan keberanian, cinta, dan ketekunan untuk membuat Yesus Kristus semakin dikenal dan dikasihi. Maka kita tidak perlu takut kepada mereka yang menentang Injil, karena kasih Yesus lebih kuat daripada ketakutan dan kematian itu sendiri. Saat ini mungkin kita tengah menghadapi tantangan, penolakan, dan bahkan penganiayaan, kesulitan dan hambatan, dan segala macam hal yang mungkin membuat kita enggan melanjutkan jalan kita dalam mengikut Tuhan. Namun kita tidak boleh dengan mudah membiarkan godaan dunia, daya tarik kesenangan dan keinginan duniawi itu menyesatkan kita ke jalan kejahatan seperti Herodes. Belajar dari kesalahan Herodes. Kehormatan seseorang bukan terletak pada kekuasaan yang melekat kuat pada dirinya, bukan kepada kebanggaan dan harga diri, tetapi pada tindakan yang tepat dan bijak dalam situasi yang sulit. Kerap kali kita lebih dikuasai oleh emosi. Maka mari kita berbenah diri. Selamat berefleksi. Tuhan memberkati.